Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Namo Buddhaya untuk seluruh rekan-rekan serta staf pengajar di Universitas Ciputra. Bekerja yang diangkat sebagai tugas ARP di HCM. Nah, Rumah Sakit Kena Medika adalah salah satu institusi yang bergerak di bidang kesehatan dan bertempat di Ubud, Bali. Ubud adalah salah satu sektor pariwisata terbesar di Bali yang paling banyak diminati oleh para wisatawan. Saat ini, Rumah Sakit Kena Medika sudah terdiri hampir 4 tahun dan sudah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Kena Medika sudah bekerjasama dengan beberapa asuransi seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, beberapa asuransi asing seperti Fullerton, Mandiri Inhome, Allianz, dan lain sebagainya. Beberapa pelayanan yang kami tawarkan terdiri dari unit rawat darurat, unit rawat jalan, unit rawat inap, radiologi, laboratorium, ruang OK atau ruang bedah, dan ICU. Beberapa tawaran lain seperti pelayanan yang kami tawarkan fisioterapi yang merupakan rehabilitasi medis. Staf kami terdiri dari dokter spesialis, dokter umum, analis laboratorium, radiografer, perawat, bidan, serta staf penunjang lainnya yang tidak kalah penting. Saat ini jumlah karyawan kami terdiri dari 295 karyawan dan hampir 300 pada bulan ini. Beberapa yang kami terapkan pada perusahaan kami adalah menerapkan sistem elektronik yang berbasis teknologi tentunya. Salah satunya adalah anjungan mandiri atau soft kiosk yang bisa dilakukan oleh para pasien untuk registrasi atau pendaftaran secara mandiri. Hal lain yang tidak kalah penting adalah rekam medis, yaitu data pasien secara medis, pengobatan serta penanganan secara medis yang juga sudah dilakukan secara elektronik. Yang mana pada tugas kali ini saya dan rekan-rekan saya akan membahas seluruhnya. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi di Rumah Sakit Kena Medika. Di Rumah Sakit Kena Medika sendiri terdapat 4 perubahan besar. Apa saja perubahan itu? Yang pertama, saat ini manajemen Rumah Sakit Kena Medika memutuskan untuk melakukan proses digitalisasi sistem mereka. Hal ini disebut dengan adopsi SaaS atau Software as a System. Tentunya, hal ini diputuskan oleh pihak manajemen untuk menunjang operasional Rumah Sakit Kena Medika yang diharapkan nantinya mampu untuk meningkatkan efisiensi operasional dan membantu integrasi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Kena Medika. Yang kedua, dengan proses digitalisasi yang diputuskan oleh pihak manajemen, saat ini menyebabkan rumah sakit mengalami kendala baru, yakni kekurangan tenaga medis yang tersertifikasi. Pada umumnya, tenaga medis dapat dibagi menjadi 2, umum dan khusus. Tenaga medis umum hanya mampu mengerjakan tugas yang sangat basic, sedangkan tenaga medis yang sudah tersertifikasi akan dapat melakukan tugas yang lebih meaningful di Rumah Sakit Kena Medika. Dengan adopsi proses digitalisasi, Rumah Sakit Kena Medika mendapatkan kesulitan, di mana sebagian tenaga medis bersertifikasi mereka mulai mengundurkan diri karena tidak dapat menyesuaikan dengan perubahan sistem digitalisasi yang ada di Rumah Sakit Kena Medika. Terus yang ketiga, dengan perubahan digitalisasi yang dibuat oleh manajemen mereka, terdapat gejolak baru, yakni beberapa karyawan yang mereka ini sudah terjebak di zona nyaman. Saat ini mereka merasa tidak nyaman, mereka tidak bisa mengikuti perubahan tersebut. Nah, situasi ini ditunjang lagi dengan budaya hidup di Bali, di mana budaya hidup di Bali ini pada umumnya mempunyai gaya hidup yang slow living. Tentunya hal ini cukup mempengaruhi kinerja dari Rumah Sakit Kena Medika.
Dan yang keempat saat ini di Rumah Sakit Genak Medika sedang dilakukan penutupan sementara layanan perinatologi dan penggabungan depo farmasi. Kita tahu unit perinatologi ini adalah unit khusus yang dibuat untuk merawat bayi yang baru saja lahir. Karena sifat pekerjaan tersebut, maka unit ini sangat bergantung terhadap tenaga medis yang sudah tersertifikasi. Kita dapat bayangkan dampak apabila tenaga medis umum diperbolehkan untuk bekerja di unit yang sangat penting ini. Sedangkan saat ini, depo farmasi harus digabung menjadi satu pada unit ini. Masalah ini terjadi didukung juga, disebabkan juga oleh perubahan dari regulasi pemerintah, di mana regulasi pemerintah saat ini tidak memberikan sertifikasi profesi untuk lulusan SMK farmasi. Nah, ini menyebabkan Rumah Sakit Genak Medika mengalami kesulitan untuk mencari apoteker yang bersertifikasi. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tantangan yang dialami oleh Rumah Sakit Genak Medika. Ada 4 tantangan yang sedang dan nantinya akan dihadapi oleh Rumah Sakit Genak Medika yang disebabkan oleh perubahan-perubahan yang saat ini terjadi di Rumah Sakit Genak Medika. Apa saja itu? Yang pertama, seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, Rumah Sakit Genak Medika melakukan proses perubahan digitalisasi terhadap sistem mereka. Tentunya, perubahan dapat membuat karyawan menjadi tidak nyaman. Nah, ketidaknyamanan ini menyebabkan perlawanan dari karyawan, sehingga kecepatan dan kualitas adaptasi karyawan terhadap perubahan ini menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan. Bagaimana Rumah Sakit Genak Medika ini mampu memberikan penyuluhan, pengarahan terhadap karyawannya terkait dengan perubahan yang diputuskan oleh manajemen mereka. Yang kedua, saat ini Rumah Sakit Genak Medika mempunyai kekurangan tenaga medis yang bersertifikasi. Nah, sedangkan ketergantungan terhadap tenaga medis yang bersertifikasi ini merupakan kebutuhan utama. Nah, ini merupakan tantangan besar dalam mempertahankan kualitas pelayanan kesehatan terhadap pasien nantinya. Yang ketiga, dampak lainnya dari kurangnya tenaga medis ini adalah penurunan kualitas pelayanan di unit yang terdampak. Ini akan mempengaruhi pada kepuasan pasien dan potensi penurunan reputasi Rumah Sakit Genak Medika itu sendiri, baik di jangka menengah atau jangka panjangnya. Yang keempat, akhirnya pengaruh jangka panjang terhadap operasional Rumah Sakit Genak Medika apabila perubahan-perubahan ini tidak dapat disesuaikan, tidak dapat diadaptasikan dalam waktu yang singkat, tentunya ini akan membuat operasional Rumah Sakit Genak Medika menjadi buruk. Dan ini akan berdampak juga pada penurunan kualitas pelayanan terhadap pasien tentunya. Dan yang kita takutkan adalah mengurangi tingkat kepercayaan pasien terhadap Rumah Sakit Genak Medika. Setelah memahami perubahan dan tantangan yang dihadapi oleh RS Genak Medika, penting untuk melakukan analisis guna memecahkan masalah tersebut. Ada beberapa teori human capital management and organizational behavior yang relevan dapat diterapkan dalam konteks ini. Teori yang pertama yaitu change management. Dengan menggunakan teori change management, RS Genak Medika dapat membagi proses perubahan menjadi 3 tahapan. Tahap pertama yaitu unfreeze, di mana tahap yang pertama RS Genak Medika perlu mengidentifikasi perubahan apa yang perlu dilakukan di dalam satu organisasinya. Tahapan ini sangatlah penting karena tanpa persiapan yang matang, perubahan yang dilakukan tidak akan berdampak signifikan.
Kita masuk ke tahapan yang kedua, yaitu change. Change dilakukan ketika karyawan sudah siap menghadapi perubahan. Pada tahap ini, implementasi perubahan akan dilakukan di dalam satu organisasi. Dan yang terakhir adalah tahap refreeze, di mana perubahan yang diinginkan diintegrasikan ke dalam nilai-nilai organisasi. Karyawan dan organisasi diharapkan telah beradaptasi tentunya dan stabil dengan perubahan yang telah diterapkan. Kita masuk ke teori yang kedua, yaitu motivation theory. Pada dasarnya, semua individu itu punya motivasi masing-masing, dan mereka bergerak dengan berdasarkan motivasi yang mereka miliki. Motivasi merupakan faktor yang sangat penting dalam perilaku manusia, dan dengan memahaminya, organisasi dapat menyusun strategi untuk mendorong karyawannya agar bisa bekerja lebih baik dan berkomitmen pada pekerjaan mereka. Sekarang masuk ke teori yang ketiga, teknologi acceptance model atau TAM. Teori teknologi acceptance model digunakan untuk mengukur tingkat penerimaan karyawan terhadap teknologi baru yang telah diterapkan atau sedang diterapkan dalam satu organisasi. Ada 3 fungsi dari TAM ini, yaitu memprediksi adopsi teknologi yang dilakukan atau diterima oleh karyawan. Kedua, memberikan panduan bagi organisasi dalam mengimplementasikan teknologi secara efektif, karena setiap satu organisasi itu memiliki tim-tim yang berbeda. Tentunya dengan ada model baru ini, organisasi akan lebih mempunyai guidance atau panduan agar bisa lebih efektif dalam mengimplementasikan teknologi. Dan yang terakhir adalah tentunya mendukung change management dalam proses penggunaan teknologi dan meningkatkan pengalaman pengguna. Terakhir, teori yang bisa dilakukan yaitu Group Dynamic and Conflict Management. Perubahan yang terjadi dalam RS Kenak Medika tentunya dirasakan oleh seluruh elemen karyawan. Dengan menggunakan teori ini, organisasi akan terbantu dalam mengatasi konflik dan tentunya resistensi dari karyawan terhadap perubahan-perubahan yang sedang diterapkan. Dengan menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan produktif, tentunya diharapkan dampak negatif dari perubahan itu dapat diminimalisir. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai rencana pengembangan HCM di Rumah Sakit Kenak Medika. Sumber daya manusia atau SDM merupakan aset yang sangat berharga di dalam setiap organisasi. Makanya, setiap perusahaan sehendaknya mempunyai rencana pengembangan SDM agar mereka dapat memberikan dampak yang maksimal. Berikut adalah rencana pengembangan SDM di Rumah Sakit Kenak Medika yang berhubungan dengan perubahan yang sedang terjadi. Nomor 1, upskilling. Rencana ini sangatlah penting untuk kelangsungan operasional Rumah Sakit Kenak Medika. Tujuan dari upskilling adalah untuk memastikan tingkat kompetensi karyawan Rumah Sakit Kenak Medika dalam penggunaan teknologi. Tanpa upskilling, kualitas pelayanan Rumah Sakit Kenak Medika akan menurun karena banyak aspek pekerjaan karyawan yang sudah bersentuhan dengan teknologi. Nomor 2, recruitment. Sudah bukan rahasia lagi bahwa Rumah Sakit Kenak Medika mengalami kekurangan tenaga medis bersertifikasi. Maka dari itu, Rumah Sakit Kenak Medika harus segera melakukan proses rekrutmen semaksimal mungkin untuk mengisi posisi penting tersebut secepatnya. Nomor 3, komunikasi dua arah. Komunikasi yang meaningful, transparan, dan jelas antara dua belah pihak dapat menyelesaikan banyak masalah. Dalam hal ini, Rumah Sakit Kenak Medika melakukan komunikasi yang terbuka dengan melibatkan seluruh stakeholder dalam proses perubahan yang terjadi. Diharapkan akan ada perubahan yang positif dengan menggunakan komunikasi dua arah ini. Nomor 4, monitoring. Kinerja karyawan yang sudah dievaluasi dan dibantau dengan baik menggunakan KPI atau Key Performance Indicators. KPI adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk mengukur dampak perubahan dan memastikan peningkatan kinerja karyawan sesuai dengan target.
Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai solusi yang dapat kita tawarkan untuk tantangan dan masalah yang terjadi di Rumah Sakit Kenak Medika. Nomor 1, membangun lingkungan kerja yang lebih adaptif. Rumah Sakit Kenak Medika telah membangun lingkungan kerja yang adaptif. Tetapi, level adaptivitas yang sekarang tidak cukup untuk menghadapi perubahan yang terjadi. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai solusi yang dapat kita tawarkan untuk tantangan dan masalah yang sedang terjadi di Rumah Sakit Kenak Medika. Nomor 1, membangun lingkungan kerja yang adaptif. Rumah Sakit Kenak Medika telah membangun lingkungan kerja yang adaptif. Tetapi, level adaptivitas yang sekarang tidak cukup untuk menghadapi perubahan yang terjadi. Tujuan dari penggunaan teknologi adalah untuk meningkatkan tingkat efisiensi operasional di Rumah Sakit Kenak Medika. Tetapi, apabila perubahan ini hanya menimbulkan masalah, maka Rumah Sakit Kenak Medika akan kembali ke garis awal. Yang kedua, pelatihan berbasis teknologi. Setiap teknologi baru akan membutuhkan pelatihan yang khusus. Karena teknologi tidak akan memberikan dampak yang positif tanpa diiringi oleh pelatihan yang komprehensif. Rumah Sakit Kenak Medika harus memastikan dampak positif dari pelatihan berbasis teknologi. Dampak positif akan memberikan positive reinforcement terhadap tingkat penggunaan teknologi tersebut. Semakin tinggi tingkat kenyamanan karyawan dalam menggunakan sistem teknologi, semakin sering karyawan akan menggunakan sistem teknologi tersebut. Nomor 3, fokus rekrutmen pada tenaga medis tersertifikasi. Permasalahan yang mendasar dari perubahan yang sedang terjadi di Rumah Sakit Kenak Medika adalah berkurangnya tenaga medis tersertifikasi. Rekrutmen yang dilakukan harus berdasarkan prioritas kekosongan posisi. Posisi yang membutuhkan pelatihan khusus harus mendapatkan prioritas yang lebih tinggi dibandingkan posisi umum. Dari penjelasan kami di atas, maka kami menyampaikan beberapa rekomendasi untuk Rumah Sakit Kenak Medika. Yang pertama adalah penguatan kepemimpinan inklusif, di mana pemimpin harus merangkul semua pihak dalam proses perubahan. Yang kedua adalah coaching dan mentoring, yaitu tenaga medis berpengalaman harus membimbing tenaga medis baru. Selanjutnya adalah kerjasama pelatihan sertifikasi, yaitu bekerjasama dengan RSUD di luar Bali untuk mendapatkan lebih banyak kesempatan pelatihan. Dan yang terakhir adalah kerjasama dengan institusi pendidikan, yaitu mengembangkan tenaga medis dari SMK farmasi melalui kerjasama. Kesimpulan yang bisa kami tarik adalah manajemen perubahan yang aktif, penerapan konsep HCM, dan penggunaan KPI yang terstruktur akan membantu RS Kenak Medika menghadapi tantangan ini. Terima kasih atas perhatiannya, kami siap menjawab pertanyaan.